Bab 107, Sienna, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Senyum Sienna tiba-tiba bergetar sedikit. Mata hijaunya melebar menjadi lingkaran saat dia menatap tajam ke arah Eugene. Setelah memeriksanya seperti ini selama beberapa saat, dia memiringkan kepalanya dari sisi ke sisi beberapa kali. Petik 2. Sienna bersenandung mempertimbangkan. Setelah dia selesai memiringkan kepalanya, Sienna tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke Eugene. Tidak nyaman dengan pendekatannya yang tiba-tiba, Eugene segera mengangkat tangannya untuk menghalangi wajah Sienna mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila, Eugene meludah. Singkirkan tanganmu, Sienna hanya menuntut. Karena itu, Sienna tidak menunggu Eugene melepaskan tangannya. Dia meraih tangannya atas kemauannya sendiri dan mendorong mereka keluar dari jalannya. Sepertinya perbedaan besar, tapi, bukankah itu sama? Sienna bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Eugene bertanya dengan kesal. Hamel, sepertinya kamu telah mempelajari sihir. Senyum lebar menyebar di wajah Sienna. Masih memegang tangan Eugene, dia dengan kekanak-kanakan mengayunkannya saat dia terkikik pada dirinya sendiri. Itu juga bukan sembarang jenis sihir. Anda mempelajari keajaiban yang saya buat. Bukankah itu benar? Ya, Eugene dengan enggan mengakui. Sienna mengendus dengan bangga, Ya, tentu saja Anda melakukannya. Bahkan jika ratusan tahun telah berlalu sejak aku menghilang, tidak mungkin seorang penyihir sehebat aku bisa lahir selama waktu itu. Kalau begitu, itu berarti kebanyakan penyihir saat ini telah mempelajari sistem sihir lingkaran yang aku buat. Ya, sesuatu seperti itu, Eugene mengakui. Namun, Hamel, kamu tidak hanya mempelajari sistem sihir lingkaranku. Melihat manamu, kau pasti telah mencangkokkan penelitianku di Witchcraft ke dalam White Flame formula milik Vermont, bukan begitu? Sienna dengan percaya diri menuduhnya. Eugene tidak yakin apa yang menyebabkan Sienna begitu terhibur, saat dia terus tersenyum padanya. Tidak hanya berhenti dengan ekspresi cerianya, dia masih mengendus bangga sambil terkikik. Eugene merasa bahwa sikapnya agak mengganggu. Tetapi faktanya adalah dia telah mempelajari sistem sihir lingkaran, serta penelitiannya di Witchcraft. Karena itu masalahnya, itu berarti Eugene praktis adalah murid Sienna. Meskipun Eugene telah mengaku sebagai murid Sienna di beberapa titik sebelum hari ini, dia tidak memiliki keinginan untuk diakui sebagai murid oleh Sienna sendiri. Melakukan hal seperti itu akan menciptakan konflik yang tak terhindarkan dengan harga dirinya sendiri. Eugene dengan canggung menjawab, aku mungkin telah mempelajarinya, tapi... Mulai sekarang kamu harus memujaku sebagai gurumu, desak Sienna tiba-tiba. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mempelajarinya karena saya menginginkannya? Eugene berdebat, setelah mendengar tentang kematianmu. Aku tidak mati, sela Sienna. Eugene melanjutkan, setelah mendengar tentang kepergianmu. Ya, kau bisa menyebutnya sebagai tindakan berkabung kawan lama dan teman. Jadi apa yang kamu katakan? Apakah Anda mencoba untuk mengklaim bahwa Anda tidak benar-benar mempelajari sistem sihir lingkaran? Saya kira Anda juga belum belajar apapun dari Witchcraft, kan? Sienna dengan sinis membantah-bantahannya. Aku gurunya, kamu muridnya. Mengerti? Apakah kamu mencari pemukulan lain? Eugene mengancamnya. Kalau begitu aku tidak perlu menggunakan sihir selama sisa hidupku, kan? Dengan begitu aku tidak perlu memanggilmu guru. Jangan mengatakan sesuatu yang begitu konyol, Hamel. Anda sudah minum semua air manis dan mempelajari semua yang Anda bisa, jadi mengapa Anda berdebat pada saat ini? Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Apa maksudmu dengan itu? Yah, bahkan di kehidupan masa lalumu, kamu selalu menjadi bajingan yang tak tahu malu. Anehnya, Sienna dengan cepat menerima penolakannya untuk memanggilnya tuannya. Sekarang, dia telah berhenti mengayunkan tangan Eugene dan melepaskannya, tetapi dia masih belum berhenti tersenyum dan cekikikan pada dirinya sendiri. Dengan cara mereka duduk, jarak di antara mereka menjadi cukup dekat. Sienna sepertinya tiba-tiba menyadari hal ini. Membiarkan batuk pelan, dia menepuk salah satu lutut Eugene dan berkata, kau terlalu dekat. Anda harus mundur sedikit. Petik 2. Kamulah yang pertama kali merangkak ke arahku, jadi mengapa kamu mengeluh kepadaku? Eugene memprotes. Kapan aku merangkak mendekatimu? Sienna membantah dengan malu. Bisakah Anda benar-benar menua sehingga Anda sekarang menderita demensia? Eugene menatapnya dengan penuh pertimbangan. Apakah kamu lupa cara kamu meraih wajahku dan melecehkannya sebelumnya? Hamel, kamu, coba panggil aku tua sekali lagi dan lihat apa yang membuatmu, Sienna dengan muram berjanji padanya saat api tampak berkobar di matanya. Jika kamu tidak dikalahkan dalam perjalanan ke kastil Raja Iblis Penjara, kamu akan seumuran denganku. Karena itu, jika kami menghitung usia Anda yang sebenarnya, kami juga harus menghitung semua tahun sejak kehidupan Anda sebelumnya. Jika kamu akan melontarkan omong kosong seperti itu, kamu setidaknya harus membuatnya terdengar sedikit lebih masuk akal. Apakah Anda benar-benar berpikir itu masuk akal? Mengapa Anda memasukkan tahun-tahun sejak kehidupan masa lalu saya ke dalam usia saya? Umur dihitung dengan berapa umur tubuh. Sejak saya bereinkarnasi, tubuh saya segar dan muda. Sedangkan untukmu, Eugene terdiam dengan sugestif. Mengapa kamu tidak melanjutkan dan mengatakan sepatah kata lagi?
Sienna menantangnya, karena aku benar-benar akan membunuhmu. Yah, aku hanya mengatakan, Eugene mundur setelah beberapa pemikiran. Tubuh fisik hanyalah kesia-sian, dengus Sienna. Selain itu, tubuhku telah disegel selama ratusan tahun, dan aku secara fisik merekonstruksinya beberapa kali sebelumnya. Jika saya dilepaskan dari segel ini, saya akan merekonstruksi tubuh saya sekali lagi, dan kemudian tubuh saya akan kembali menjadi berusia 1 tahun, 2. Petik 2. Iya, silakan dan sebut diri Anda berusia 1 tahun. Apakah Anda ingin saya memberi Anda dot juga? Aku akan menggendongmu di punggungku dan bahkan mengayunkanmu untuk tidur dengan lagu pengantar tidur, Eugene menawarkan. Tinju Sienna mengepal dan mulai gemetar mendengar ucapannya yang provokatif. Dia memelototi Eugene, lalu menghela nafas berat dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak layak. Mengubah topik pembicaraan, Sienna bertanya, lebih penting lagi, apa yang terjadi hingga kamu berubah pikiran? Meskipun saya menawarkan untuk mengajari Anda sihir beberapa kali selama kehidupan masa lalu Anda tidak pernah sekalipun mengajak saya membahasnya. Petik 2. Itu hanya di kehidupan masa laluku, Eugene dengan cepat mengeluarkan alasan saat dia dengan canggung mengalihkan pandangannya ke samping. Bagaimanapun, 300 tahun telah berlalu. Saya sendirian setelah saya bereinkarnasi dan saya bahkan tidak tahu apakah Anda semua hidup atau mati. Karena masih ada 2 Raja Iblis yang tersisa. Yah, aku hanya berpikir bahwa aku tidak punya pilihan selain belajar sihir. Tidak mungkin bagi Eugene untuk mencapai tujuannya hanya dengan kemampuan yang dia warisi dari kehidupan sebelumnya sebagai Hamel. Itu tidak hanya sedikit di luar kemungkinan, tetapi juga tak terkira. Untungnya, tubuh tempat dia bereinkarnasi jauh lebih unggul dari tubuh Hamel sehingga keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan. Terlebih lagi, bahkan setelah reinkarnasi, dia masih mempertahankan semua bakat kehidupan sebelumnya. Vermont hilang. Begitu juga Anise, Sienna, dan Molon. Karena mereka semua tidak ada di sana, ini berarti Hamel perlu mempelajari semua pengetahuan dan menangani semua tanggung jawab yang dulu mereka miliki ketika mereka bersama sebagai sebuah pesta. Atau setidaknya itulah yang Eugene katakan pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak dapat menerima tradisi klan hati singa dari upacara kelanjutan garis darah, dia masih tidak mempertaruhkan aib dengan menentangnya. Tanpa menunjukkan kekeraskepalaan atau kesombongan yang tidak dibutuhkan, Eugene telah berhasil diadopsi ke dalam keluarga utama. Di sana, dia telah mempelajari formula api putih Vermont, yang diam-diam dia selalu iri. Setelah mendapatkan Winnet, dia masih memendam keinginan untuk mendapatkan satu lagi dari banyak senjata yang digunakan Vermont. Untuk mempelajari sihir, yang bahkan tidak pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya, dia pergi untuk belajar di luar negeri di Arot. Selama beberapa tahun, dia mengurung diri di Akron dan asyik mempelajari sihir Sienna. Semua yang Eugene lakukan adalah demi menjadi lebih kuat dari Hamel sebelumnya. Meskipun dia sadar bahwa kerja kerasnya mungkin tidak segera membuahkan hasil, dia masih menabur benih untuk masa depan. Agar suatu hari nanti berhasil melampaui dirinya sebelumnya dan membunuh 2 Raja Iblis yang tersisa. Dengan itu sebagai fokusnya, dia telah melepaskan semua gangguan yang tidak perlu dari kehidupan sebelumnya. Namun, Eugene tidak ingin mengungkapkan kepada Sienna keputusasaan yang hatinya telah didorong oleh ketidakhadiran rekan-rekannya. Itu adalah sesuatu yang terlalu memalukan. Sienna juga tidak menanyakan detail lebih lanjut. Dia tidak bodoh. Dia bisa melihat alasan mengapa Hamel, atau Eugene, si idiot, bajingan, keras kepala, dan bajingan kasar itu. Mungkin telah meninggalkan hambatan dari kehidupan masa lalunya yang membuatnya tidak menerima tawarannya meskipun dia telah berusaha keras. Membujuknya. Sienna terlalu akrab dengan Hamel. Maaf. Itulah mengapa Sienna adalah orang pertama yang menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Untuk apa kamu meminta maaf? Eugene bertanya. Aku merasa kami mungkin membuatmu merasa sangat kesepian, kata Sienna menyesal. Seolah-olah, Eugene mendengus. Dengan kepala tertunduk seperti ini, yang bisa dilihat Eugene hanyalah mahkota kepala Sienna dan rambut ungu bergelombangnya. Pemandangan ini mengingatkannya pada Mer kembali di Akron dan Eugene tanpa sadar mengulurkan tangan dan menepuk puncak kepalanya Sienna. Apa yang sedang kamu lakukan? Sienna bertanya dengan kaget. Kamu baru saja mengingatkanku pada familiarmu, Eugene menjelaskan. Sienna menghela nafas. Mer, jadi kamu juga pernah bertemu dengan anak itu. Dia baik-baik saja, Eugene mencoba meyakinkannya. Persetan dia, Sienna mengutuk dengan cemberut saat dia mendorong tangan Eugene menjauh darinya. Tidak mungkin para penyihir tua itu meninggalkan Mer dengan damai. Dia pasti telah melalui banyak hal setelah aku menghilang. Yah, itu benar, Eugene mengakui. Itu semua karena kamu membawa bagian terakhir dari witchcraft bersamamu. Itu. Sienna mengedipkan matanya karena terkejut selama beberapa saat sebelum tertawa terbahak-bahak. Itu hanya bohong. Apa katamu? Tidak ada bagian terakhir dari witchcraft. Yah, jika itu benar-benar terjadi, kamu bisa mengatakan bahwa sesuatu seperti itu ada di dalam kepalaku, tapi itu lebih seperti kebenaran sihir yang tidak mungkin untuk benar-benar dijabarkan menjadi grimoire. Tapi aku diberitahu bahwa keluarga kerajaan Arot memiliki salinan jilid terakhir dari witchcraft. Itu hanya caraku sendiri untuk memberikan dukungan kepada keluarga kerajaan.
Sebagai keluarga kerajaan dari kerajaan sihir, bukankah mereka setidaknya memiliki grimoire yang dapat bertindak sebagai simbol kelayakan mereka untuk posisi itu? Ini adalah kompilasi dari beberapa mantra tingkat tinggi yang telah saya buat. Bibir Yujin terbuka tanpa suara karena dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan tentang ini. Setelah akhirnya menghembuskan napas terkejut, dia nyaris tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menipu mereka? Hei sekarang, itu terlalu jauh. Saya tidak benar-benar menipu mereka, itu lebih seperti kebohongan putih. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa saya memberi mereka grimoire yang diisi dengan mantra yang kuat dan unik. Saya membuat semua mantra sendiri, dan bahkan menyusunnya menjadi grimoire, jadi bukankah terserah saya untuk menyebutnya dengan judul apapun yang saya suka. Sienna tersenyum dengan ekspresi bersalah dan mencoba bersikap seolah tangannya bersih. Yah, kesalahpahaman ini semua karena aku tidak tahu bahwa aku akan berakhir di pengasingan seperti ini. Saya berpikir untuk mundur sesaat sebelum semua yang terjadi, tetapi secara teknis, ini lebih merupakan kesalahan daripada penipuan yang disengaja. Petik 2. Tapi aku pernah mendengar bahwa para penyihir Arot benar-benar membongkar Mer untuk mencoba dan mencari tahu kebenaran tentang paruh terakhir dari kerajinan penyihir dan perlindungan tersembunyimu, Yujin melaporkan. Mereka melakukan apa? Bajingan-bajingan yang tidak tahu berterima kasih itu. Meskipun saya berkontribusi begitu banyak pada sejarah sihir, hanya karena saya pergi ke pengasingan, mereka berani menyiksa familiar saya. Alis Sienna terangkat karena marah. Dia melompat dari tempat duduknya dan menendang Yujin. Itu tidak terlalu menyakitkan. Namun, Yujin tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba menendangnya. Mengapa dia memukulnya ketika dia bahkan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Kenapa kau baru saja memukulku? Yujin segera menuntut. Sienna memberikan alasannya, karena tidak ada yang lain di sini selain aku dan kamu. Apa hubungannya dengan kamu memukulku? Yujin bertanya sebelum dia terputus. Jangan terlalu cerewet. Jika aku bisa kembali ke Arot di masa depan, aku tidak akan berhenti menendang mereka, aku akan membalikkan seluruh tempat ini. Para bangsawan idiot itu, para penyihir dacebak itu, meskipun sudah 200 tahun sejak aku menghilang, mereka masih terjebak dalam ilusi bahwa ada bagian lain dari witchcraft. Tidak dapat menahan amarahnya, Sienna menghentakkan kakinya saat dia berteriak. Yujin juga merasakan pengkhianatan yang sama. Meskipun dia telah memberikan begitu banyak pemikiran untuk bergabung dengan penyihir pengadilan, hanya karena dia dijanjikan akses ke bagian terakhir dari kerajinan penyihir. Hanya untuk diberitahu bahwa bagian lain tidak ada di tempat pertama. Sienna menoleh ke Yujin. Kamu juga idiot, Hamel. Aku bukan idiot, itu molon. Yujin membela diri. Itu benar, kamu hanya bajingan. Sienna setuju. Kamu seharusnya melihat witchcraft juga, kan? Berdasarkan kualitas dan rasa mana Anda, tampaknya Anda telah dapat mencapai sedikit pemahaman tentang penelitian saya di witchcraft. Tapi meski begitu, kamu benar-benar percaya bahwa akan ada babak kedua. Petik 2. Itu, tentu saja aku tidak percaya, Yujin berbohong tidak meyakinkan. Sienna segera menangkapnya. Jangan berbohong padaku. Yah, jika kamu benar-benar melihatnya, bukankah itu semua salahmu? Mengapa Anda datang dengan kebohongan seperti itu yang akhirnya membuang-buang waktu begitu banyak orang? Apa, Anda ingin menyebutnya kebohongan putih? Anda ingin kembali ke Arot dan membalikkannya. Sebelum Anda melakukan itu, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada Mer. Karena kebohonganmu, kamu membuat Mer begitu banyak masalah. Yujin membalikkan keadaan pada Sienna. Tentu saja aku akan meminta maaf padanya, Sienna mengakui dengan cemberut saat dia duduk kembali. Jadi, witchcraft, bagaimana? Reaksi macam apa yang kamu harapkan dariku? Yujin bertanya dengan ragu-ragu. Konten iklan. Hanya pendapat jujurmu. Saya tidak sabar menunggu kekaguman dan kekaguman Anda pada karya jenius terbesar dalam sejarah sihir, yang belum pernah dan tidak akan pernah terlihat di masa lalu, sekarang, dan masa depan, Sienna membual. Oh, ya, sihirmu cukup bagus, Yujin setuju. Itu saja. Benar-benar bagus. Kamu benar-benar tidak bisa jujur, kan? Pada titik tertentu, Sienna telah berhenti cemberut dan sekarang tersenyum sekali lagi. Kurasa itu cukup bagus. Prinsip inti dari witchcraft adalah lubang abadi. Kerajinan penyihir yang kutinggalkan di Akron hanyalah sebuah buku teks yang dimaksudkan untuk membimbing orang-orang bodoh itu untuk memahami lubang abadi. Baik, aku sudah tahu bahwa kamu jenius, jadi berhentilah mengganti topik pembicaraan dan jawab pertanyaanku, kata Yujin, menatap Sienna tanpa sedikit pun geli. Sienna juga berhenti tersenyum. Raizaki, anak ular beludak itu, bagaimana aku bisa menemukannya? Yujin bertanya sekali lagi. Aku sudah mengatakan bahwa tidak mungkin bagimu seperti sekarang ini, gumam Sienna. Apakah kamu pikir aku bertanya karena aku tidak tahu itu? Bahkan di kehidupan masa laluku, bajingan itu bukanlah seseorang yang bisa kubunuh sendiri dengan percaya diri. Yujin memberitahunya. Naga hitam Raizakia adalah monster. Bahkan sebelum dia jatuh, dia adalah salah satu yang terkuat di antara naga-naga yang lebih muda, tetapi setelah dia membunuh tuannya sendiri dan melahap hati kepala naga, dia telah menjadi monster yang bahkan lebih menakutkan. Sienna, apakah kamu mengkhawatirkanku sekarang? Yujin bertanya padanya. Tidak, Sienna berbohong tidak meyakinkan.
Tentu saja tidak. Siapa yang sebodoh itu? Bukankah lucu jika Anda, yang hampir mati dan disegel, sebenarnya mengkhawatirkan saya, siapa yang masih hidup dan sehat? Eugene mencatat dengan sinis. Bagaimana jika, gumam Sienna sambil menghindari tatapannya. Demi aku, kamu pergi mencari Raizakia, dan ketika kamu akhirnya menemukannya, dia membunuhmu. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Apa maksudmu? Apa yang harus kamu lakukan? Eugene mencibir. Mengapa begitu takut pada sesuatu yang bahkan belum terjadi? Kau tidak tahu? Sembur Sienna sambil tertawa pelan. Kau tidak tahu apa-apa. Hamel, tidak mungkin kau tahu. Setelah Anda meninggal, bagaimana menurut Anda perasaan kita semua? Apakah Anda tahu emosi apa yang melalui saya saat saya memegang kalung Anda? Pikiran macam apa yang terlintas di kepalaku saat aku berdiri di kuburanmu? Aku tahu, kata Eugene sambil memegangi bahu Sienna. Saya tahu pasti bahwa Anda menangis seperti bayi saat Anda berada di sana. Saya juga tahu bagaimana Anda menghabiskan beberapa dekade saat Anda berada di Arod. Petik 2. Terkejut, Sienna terdiam. Tapi apa kamu tahu perasaanku? Tidak mungkin kamu tahu itu. Kamu, yang telah terperangkap di sini oleh segel ini, pasti tidak akan tahu bagaimana perasaanku. Anda mungkin mengenal saya dari kehidupan saya sebelumnya, tetapi Anda tidak tahu tentang saya saat ini, bantah Eugene. Itu mungkin benar, Sienna mengakui dengan lemah. Kalau begitu kamu hanya perlu mencari tahu sendiri. Tetapi jika kamu tetap terjebak di sini, maka kamu pasti tidak akan bisa belajar apapun tentang aku, kata Eugene dengan percaya diri. Sienna Merdein, berhentilah mengkhawatirkanku dan singkirkan khayalan bahwa aku, sebagai seseorang yang pernah bereinkarnasi sekali, akan membiarkan diriku dikalahkan sekali lagi. Sienna mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Eugene melanjutkan, kamu datang untuk menemukanku, dan aku juga pergi mencarimu. Maaf, tapi aku tidak bisa tinggal begitu saja. Aku akan membebaskanmu dari tempat ini entah bagaimana. Saya akan memastikan bahwa Anda bebas untuk berdiri sendiri dan berjalan keluar dari sini, sehingga Anda dapat melakukan perjalanan bersama dengan saya. Bahkan jika kamu duduk di sana merengek bahwa kamu tidak ingin pergi denganku, aku akan membawamu keluar dari sini bahkan jika itu berarti aku harus menyeretmu bersamaku. Mata Sienna goyah mendengar kata-kata ini. Tangan Eugene mengencang di bahu Sienna saat dia menatap lurus ke mata hijaunya yang gemetar. Kamu tidak keberatan dengan itu, kan? Ahahaha. Setelah dia melontarkan pertanyaan terakhir ini, Sienna tertawa terbahak-bahak. Kamu bilang aku tidak tahu kamu saat ini. Tidak, itu tidak benar sama sekali. Aku mengenalmu, Hamel. Meskipun reinkarnasimu mengubah tubuhmu, mengganti wajahmu, dan bahkan memberimu nama baru, kau masih Hamel yang sama yang selalu kukenal. Jika itu masalahnya, maka kamu juga harus menyadari betapa seriusnya aku ketika aku mengatakan semua ini. Mehem, Sienna setuju dengan senyuman bahkan saat dia meneteskan air mata. Kamu masih sama seperti dulu. Tidak ada satu hal pun yang berubah tentang Anda. Petik 2. Jika kamu tersenyum sambil menangis, sesuatu akan tumbuh di pantatmu. 3. Eugene memperingatkannya. Sienna mendengus. Jumlah omong kosong yang kamu penuhi juga tidak berubah. Ngomong-ngomong, cepat dan beritahu aku bagaimana menemukan Raizakia, desak Eugene sambil mengguncang Sienna dengan pegangan yang dia simpan di pundaknya. Apakah staf saya masih disimpan di Akron? Sienna akhirnya bertanya. Akasha, itu masih di sana, Eugene mengkonfirmasi. Itu telah disimpan dengan aman bersama dengan Witchcraft. Yah, tentu saja, kata Sienna dengan sedikit lega. Betapa bodohnya para penyihir Arod, bahkan mereka tidak akan membungkuk ke tingkat mencoba ikut campur dengan bantuan Akasha. Sienna tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Setelah mempertimbangkan apakah dia harus melakukan sesuatu tentang ini, Eugene dengan lembut mengguncang bahu Sienna sekali lagi. Tinggalkan aku sendiri sebentar, kau bajingan. Pada akhirnya, Sienna tidak tahan dan dia menamparkan pipi Eugene saat dia mengutuknya. Seperti terakhir kali dia menendangnya, tamparannya tidak terlalu sakit. Aku akan mengajarimu teknik untuk melepaskan segel Akasha, kata Sienna setelah dia menyelesaikan perenungannya. Apakah itu berarti aku akan bisa menemukan Raizakia setelah aku memiliki Akasha? Eugene bertanya. Itu tidak akan mudah, Sienna menasihatinya. Alasan mengapa Raizakia terperangkap di celah dimensional sebagian karena tindakannya sendiri dan sebagian karena aku melakukan kesalahan karena sedang tidak sehat. Meski begitu, Hamel, jika kamu membawa Akasha bersamamu dan kamu berada di dekatnya, kamu seharusnya bisa merasakan celah-celah dimensional di mana Raizakia telah terperangkap. Sienna bahkan tidak yakin akan hal itu. Untuk saat ini, yang bisa mereka yakini hanyalah bahwa Raizakia harus terjebak di suatu tempat dalam celah dimensional. Jika dia dibuang ke dimensi lain atau mati, kutukannya tidak akan bertahan selama ratusan tahun seperti sebelumnya. Jadi itu artinya aku harus menjelajahi seluruh benua, desah Eugene. Jika kamu tidak mau, maka jangan lakukan itu, cemberut Sienna. Kapan saya bilang tidak mau? Ini akan menjadi sepotong kue. Selain itu berarti aku juga bisa menggunakan tongkat mewahmu, kata Eugene puas. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga, tetapi jika aku menjadi lebih baik nanti, aku pasti akan mengambil Akasha kembali darimu. Juga, jika kamu berlebihan dan menghancurkan hati naga Akasha,
Sienna berhenti dengan waspada. Aku sudah sangat sadar. Eugene mengabaikan kekhawatirannya. Itu akan membuat naga datang mencariku, kan? Tidak, bukankah itu lebih baik? Pertama-tama, bukankah naga-naga itu bahkan lebih baik dalam menggunakan sihir daripada dirimu? Apakah kamu benar-benar berpikir kadal yang terlalu sombong itu akan dengan baik hati mengabulkan permintaanmu? Mereka mungkin akan kehilangan nafas mereka pada bajingan yang dengan sengaja mematahkan tongkat yang dibuat oleh suku mereka sebagai hadiah. Tapi jika Anda ingin menguji teori itu, maka lakukanlah, tantang Sienna. Iya, jika tidak ada yang berhasil, maka aku bisa mencobanya, jawab Eugene sebelum tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Naga hitam Raizakia telah menjadi terkenal selama kehidupan sebelumnya, tetapi kehadirannya masih membuat dirinya dikenal bahkan di hari ini. Bahkan, dia masih dikenal sebagai salah satu dari 3 adipati Helmut. Sudah 200 tahun yang lalu sejak Sienna membuang Raizakia ke celah dimensional, tapi entah bagaimana Raizakia masih mempertahankan kehadiran aktifnya di Helmut. Jika memang begitu, itu berarti Raizakia di Helmut pasti palsu, kata Sienna, matanya menyipit curiga setelah Eugene menyampaikan informasi ini. Pasti Raizakia sendiri yang menginvasi domain ini. Jika upaya untuk mengusirnya gagal total, maka dia bisa saja mengulangi gangguannya sekali lagi. Petik 2. Tapi jika itu bukan Raizakia yang asli, apakah itu berarti ada orang lain yang berpura-pura menjadi Raizakia? Eugene menunjukkan. Tidak mungkin bajingan iblis di Helmut itu akan terus menghormati status Raizakia jika dia tidak ada. Maka itu mungkin, baik klon Raizakia atau tukiknya. Menetas, Eugene mengulangi dengan bertanya. Alis Eugene berkerut saat dia mencoba mengingat-ingatannya tentang Raizakia. Apakah naga hitam itu benar-benar memiliki tukik? Aku juga tidak terlalu yakin akan hal itu. Bagaimana saya bisa tahu apakah anak ular itu menetaskan telur atau tidak? Namun, apapun itu belum tentu buruk bagimu. Sienna tiba-tiba berhenti berbicara di tengah kalimatnya dan menutup mulutnya. Eugene menyeringai melihat pemandangan ini dan dengan ringan memukul kaki Sienna. Ada apa dengan keheningan yang tiba-tiba? Anda benar, ini bukan hal yang buruk bagi kami. Baik itu kloningan Raizakia atau tukiknya, bagaimanapun itu pasti memiliki semacam koneksi ke Raizakia. Jika kita entah bagaimana bisa mengaturnya, kita mungkin bisa menemukan koordinat di mana Raizakia dikuburkan. Jangan melakukan hal yang tidak perlu, Hamel, Sienna memperingatkannya. Aku tidak akan melakukannya. Sudah mati sekali, bahkan aku benci untuk mengulangi pengalaman itu, kata Eugene sambil tersenyum. Ah, itu benar. Sementara dia masih tersenyum, sesuatu tiba-tiba muncul di kepalanya. Eugene segera menghapus senyum dari wajahnya dan memelototi Sienna. Hei, ada apa dengan benda itu? Eugene menuntut. Sienna terkejut. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Dongeng itu, geram Eugene. Ekspresi Sienna menegang. Melalui gigi terkatup, Eugene mendesis. Hamel bodoh. Sienna mencoba memikirkan sesuatu untuk dikatakan. Eugene menginterogasinya. Siapa yang menulisnya? Sienna tergagap, aku tidak tahu. Saya hanya berpikir itu menarik. Saat pertama kali melihatnya aku tidak pernah benar-benar membacanya, jadi. Apakah ini benar-benar waktu dan tempat untuk omong kosong seperti itu? Meskipun kamu harus tahu bahwa kamu meninggalkan edisi pertama dari dongeng di Akron, tekan Eugene padanya. Sienna berusaha mencari alasan, aku membelinya sebagai souvenir. Aku sudah memberitahumu untuk tidak mengatakan omong kosong, Eugene dengan mudah menolak klaim itu. Aku mendengar dari Mer bahwa kamu membaca dongeng itu ratusan kali, bukan? Kenapa dia datang dengan kebohongan konyol seperti itu? Karena pemeliharaannya telah diabaikan selama ratusan tahun, mungkinkah ada sesuatu yang rusak? Sienna terus bersikap tidak bersalah. Isi edisi pertama cukup menarik untuk dilihat. Sienna yang cantik, imut, sayang, dan suka diemong, kata Eugene menggoda. Tidak ada apa-apa tentang aku menjadi sayang atau suka diemong. Mungkin, Sienna berdebat dengan ragu-ragu saat dia mati-matian mencoba melacak ingatannya. Bagaimanapun, pasti ada beberapa kali di mana kamu dipanggil cantik dan imut. Apakah Anda tidak waras? Bagaimana Anda bisa menulis sesuatu seperti itu dengan tangan Anda sendiri? Eugene menanyainya. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya menulis sesuatu seperti itu? Itu bukan aku, Sienna menyangkal dengan tidak meyakinkan. Lalu apakah itu Anise? Kamu benar-benar berpegang teguh pada omong kosong seperti itu sampai akhir. Tidakkah menurutmu kalian berdua terlalu berlebihan? Kamu dan Anise lucu, cantik, sayang, suka diemong, dan omong kosong lainnya, iya. Tapi kenapa Molon idiot dan aku bajingan? Eugene mengutuk. Aku bilang aku tidak menulisnya. Sienna berteriak keras saat wajahnya memerah. Cukup jelas, tetapi ini adalah idiom Korea yang digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang telah mendapatkan semua manfaat dan sekarang mencoba untuk keluar darinya. Setara dengan itu mungkin dia sudah mencairkan ceknya. 2. Sekedar klarifikasi, sistem penghitungan usia Korea berbeda dengan sistem Barat. Kamu sudah berumur 1 tahun ketika kamu lahir, jadi usia Korea 1 tahun lebih tua dari usia Barat. 3. Ini adalah semacam kisah istri tua yang aneh.
Orang dewasa akan memberitahu anak-anak bahwa rambut akan tumbuh di pantat mereka, dan mereka akan berubah menjadi monyet jika mereka tersenyum sambil menangis, kebanyakan untuk membuat mereka berhenti menangis. Setara dengan bahasa Inggris adalah klaim bahwa jika Anda menarik wajah dan angin mengubah wajah Anda akan macet seperti itu.